Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Itu adalah elang berkepala putih, teriak seseorang. Ketika mereka melihat elang berkepala putih besar di langit, tidak ada satu orang pun yang ada di sana yang tidak mengencangkan wajah mereka. Apa itu elang berkepala putih? Secara alami, mereka semua tahu, karena itu adalah hal yang sangat berharga. Bahkan Vermilion Bird City saja, mereka tidak memiliki elang berkepala putih. Jadi, orang seperti apa jika mereka bisa mengendarai objek seperti itu? Mungkinkah orang-orang yang membantai kota emas ungu itu kembali lagi? Ketika mereka memikirkan hal itu, mereka merasa takut dan khawatir. Tetapi setelah elang kepala putih mendarat di tanah, tidak hanya kegelisahan mereka menghilang, tetapi mereka bahkan bersukacita, karena dua orang yang duduk di elang kepala putih itu bukanlah musuh besar. Itu adalah wanita kedua dari kota burung Vermilion, Surou, dan juga jenius muda yang mengguncang kota burung Vermilion, Chu Feng. Itu nyonya kedua. Ini bagus, nyonya kedua ada di sini. Kami sekarang memiliki pelindung. Setelah melihat Surou, beberapa penguasa kota dengan cepat pergi untuk menyambutnya setelah berbicara. Kultivasi mereka berada di puncak ranah asal. Jadi, jika orang-orang yang membantai kota itu kembali lagi, mereka benar-benar tidak memiliki cara untuk melawannya. Namun, Surou adalah seorang tetua dari Sekte Azure Dragon, dan dia adalah orang yang benar-benar kuat di ranah mendalam. Jadi, sejak Surou muncul, tentu saja mereka merasa sedikit lebih aman. Chu Feng, kamu harus kuat. Pada saat yang sama mereka menyambut Surou, beberapa penguasa kota tidak lupa menghibur Chu Feng. Mereka sangat takut bahwa, seorang pemuda seperti dia tidak akan mampu menanggung serangan kejutan yang akan datang. Chu Feng mengangguk ke arah niat baik mereka, dan dia memaksakan senyum ringan sebelum mendorong kerumunan pergi, lalu berjalan menuju plaza. Ketika dia berada di udara, dia sudah melihat kata-kata besar yang ditulis dengan darah. Dia juga tahu, bahwa tragedi itu diprakarsai olehnya. Dia berjalan ke alun-alun, dan dia melihat kepala tergantung di bingkai tinggi. Yang tertua adalah orang tua yang berusia lanjut, yang termuda adalah anak-anak kecil. Ketika dia melihat setiap wajah yang dikenalinya, hati Chu Feng benar-benar merasa seolah-olah tersayat-sayat oleh pisau, karena kematian orang-orang itu disebabkan olehnya. Tiba-tiba saha tubuh Chu Feng bergetar hebat, dan hatinya merasa seolah-olah pisau menembusnya. Air mata yang dia tahan dengan kuat di matanya, itu langsung meletus tak terkendali. Dia melihat wajah yang akrab. Itu adalah orang yang membesarkannya selama 15 tahun, yaitu ayahnya, Chu Yuan. Di sebelahnya adalah mantan kepala keluarga Chu, Chu Yuanba, serta ayah Chu Yue, Chu Renyi. Mereka yang memperlakukannya dengan baik di masa lalu, atau mereka yang memperlakukannya dengan tidak baik di masa lalu, semuanya mati di depan matanya. Mereka mati karena Chu Feng. Maafkan aku. Aku telah membunuh kalian semuanya, aku membunuh kalian semua, ucap Chu Feng dengan sesih. Tiba-tiba saja Chu Feng berlutut di tanah, dan dia dengan ganas menabrakkan kepalanya. Kekuatannya yang kuat, itu menyebabkan batu hitam itu membentuk lekukan yang dalam. Ketika pecahan batu itu terbang, mereka menjalin air mata. Chu Feng, jangan lakukan ini. Karena itu sudah terjadi, dan kamu tidak dapat mengubah apapun dengan melakukan ini, ucap Surou. Melihat adegan itu, Surou dengan cepat naik untuk menarik Chu Feng, tetapi dia bahkan tidak bisa memindahkannya. Kemudian, dia tidak menghalanginya lagi. Dia tahu betapa sakitnya perasaan Chu Feng, karena keluarganya sendiri terbunuh karena dirinya sendiri. Perasaan itu cukup untuk menyebabkan seseorang runtuh. Menyalahkan diri sendiri, itu menyebabkan rasa sakit yang cukup baginya untuk mati. Lalu setelah itu, Chu Feng berlutut selama 3 hari 3 malam. Pada hari keempat, pasukan kota burung Vermilion tiba. Su Hen bergegas, dan Su Mei juga mengikutinya. Ketika mereka melihat peristiwa itu, dan melihat Chu Feng seperti itu,
Hati setiap orang terasa sakit, namun mereka tidak tahu bagaimana cara menghiburnya. Ketika tengah hari pada hari keempat, generasi muda keluarga Chu yang berlatih di Sekte Azure Dragon juga bergegas. Ayah, Ibu, ketika Chu Wei, Chu Cheng, Chu Zhen, Chu Yue, Chu Sue, dan yang lainnya memasuki kota emas ungu, dan melihat kepala orang tua mereka digantung, semuanya mulai kehilangan kendali. Mereka semua melompat, dan meratap dengan kesedihan yang menghancurkan. Chu Sue bahkan pingsan di tempat kejadian, karena tidak dapat menerima kenyataan itu. Chu Feng, kamu bajingan. Jika kamu tidak menimbulkan masalah di mana-mana, bagaimana keluarga mungkin Chu aku akan berakhir seperti ini? Kembalikan orang tuaku padaku, ucap seorang dari keluarga Chu. Beberapa orang bahkan kehilangan akal sehatnya, ketika mereka melihat kematian buruk keluarga mereka. Mereka berlari ke arah Chu Feng, lalu memukul, menendang, mencakar, dan menggigitnya. Saat ia menghadapi serangan kekerasan mereka, Chu Feng tidak mengelak atau menghindari mereka. Dia hanya berlutut lurus di tempat dia berada. Dia bersedia menerima serangan mereka, dan juga kutukan tanpa mengeluarkan suara. Cukup, masalah ini bukan salah Chu Feng. Jika kamu memiliki kemampuan, cari orang yang membunuh orang tua kamu, dan tagilah hutangmu dari mereka. Apa yang kamu lakukan di sini dengan memukuli Chu Feng seperti ini? Ucap Chu Wei. Pada saat itu, orang yang paling rasional adalah Chu Wei. Sebagai yang tertua di generasi muda keluarga Chu, ia dengan kuat menahan rasa sakit karena kehilangan keluarganya. Dia menarik orang-orang yang tidak masuk akal itu ke samping, dan bahkan dia menghibur Chu Feng. Chu Feng, tidak perlu terlalu menyalahkan diri sendiri. Kamu harus tetap kuat, karena satu-satunya orang yang bisa membalas keluarga Chu aku adalah kamu, ucap Chu Wei. Namun, Chu Feng tidak menjawabnya, seolah-olah dia tidak mendengar apa yang dikatakan Chu Wei. Dia hanya terus berlutut di tempat dia berada, dan ekspresinya membuat hati seseorang terasa sakit. Baru pada saat itulah orang-orang segera menemukan, bahwa Chu Feng bahkan tidak berkedip sekalipun untuk jangka waktu yang lama. Kedua matanya itu dipenuhi dengan menyalahkan diri sendiri, ketika dia melihat anggota keluarga Chu yang sudah mati. Chu Feng, apakah kamu baik-baik saja? Kamu jangan menakut-nakuti kita. Melihat itu, Chu Yue juga pergi dan bertanya. Saat itu, apa yang mengalir keluar dari mata Chu Feng, itu bukan lagi air mata biasa. Tetapi itu adalah air mata darah. Benar, air mata darah. Ketika seseorang mencapai titik di mana mereka bisa mati dari kesedihan, dan ketika air mata mereka semua sudah terkuras habis, maka satu-satunya hal yang bisa mengalir keluar adalah air mata darah. Chu Feng, apa yang kamu lakukan? Jangan menyakiti diri sendiri. Kamu tidak akan membantu mereka dengan melakukan hal ini. Kamu hanya akan melukai diri sendiri. Teriak Surou sambil berlari, dan rasa khawatir ada di mana-mana di seluruh wajahnya. Chu Feng, apa yang kamu lakukan? Jangan seperti ini. Teriak Sumei yang juga berlari, tetapi dia tidak setenang Surou, dan air matanya sudah memenuhi wajahnya. Namun, tidak peduli siapa yang naik untuk mendesaknya, mereka tidak bisa menggerakkan Chu Feng. Seolah-olah dia dirasuki oleh iblis, dan dia terus berlutut di sana. Dia membiarkan air mata darah dari matanya mengalir turun ke wajahnya, dan untuk mewarnai pakaiannya hingga basah. Pada saat itu juga, belum lagi mereka yang selalu khawatir tentang Chu Feng, bahkan orang-orang dari generasi muda keluarga Chu yang membenci Chu Feng karena keluarga mereka meninggal, mereka memiliki kesedihan yang tak terlukiskan, dan mulai naik untuk mendesak Chu Feng. Tapi hal itu tidak berguna juga. Tidak peduli siapa yang berbicara, itu semua sudah tidak berguna. Namun, ketika langit menjadi gelap, mata Chu Feng perlahan-lahan menutup, dan dengan suara puff, ia jatuh ke tanah. Akhirnya, karena rasa sakit dari kesedihannya telah melampaui batasnya, ia akhirnya kehilangan kesadarannya. Dia kemudian koma selama 2 hari 2 malam. Ketika kesadarannya kembali dan ketika dia membuka kedua matanya, dia menemukan bahwa dia sedang berbaring di tempat tidur. Itu adalah tenda militer sementara.
Tidak ada terlalu banyak ruang di tenda itu, tetapi Chu Feng bisa melihat sosok bergegas mondar-mandir. Sosok itu adalah Su Rou. Su Rou merupakan nyonya penguasa kota, yang saat ini sedang memasak obat. Tanpa banyak berpikir lagi, Chu Feng tahu bahwa itu untuknya. Chu Feng awalnya ingin bangun, tetapi dia tiba-tiba menemukan bahwa ada sesuatu yang menekan dadanya. Baru saat itulah dia menyadari bahwa Su Mei sedang berbaring di depan dadanya, dan saat ini ia sedang tidur. Dia tidur sangat nyenyak, dan bisa dilihat bahwa dia sangat letih dan kelelahan. Bahkan ada bekas air mata di wajahnya. Pada saat itu, hati Chu Feng tidak bisa menghindari sakit sedikit pun. Dia tahu bahwa kecantikan kecil itu pasti tidak baik selama beberapa hari terakhir, dan Su Mei pasti sangat khawatir tentang dirinya. Kamu berlutut selama 3 hari 3 malam, jadi dia berdiri bersamamu selama 3 hari 3 malam. Bahkan ketika kamu pingsan, dia masih selalu di sisimu, ucap Su Rou sambil berjalan mendekat. Berapa lama aku tidur? Tanya Chu Feng. 2 hari, jawab Su Rou. Bagaimana dengan Chu Yue dan yang lainnya? Tanya Chu Feng lagi. Demi keselamatan mereka, mereka dikirim kembali ke Sekte Azure Dragon dengan pengawalan. Keluargamu juga telah dimakamkan, jawab Su Rou. Mereka pasti sangat membenciku sekarang. Jika aku mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan aku, mereka tidak akan mati karena aku, ucap Chu Feng. Jangan salahkan dirimu lagi, karena itu tidak ada gunanya. Ini semua tidak dapat disalahkan padamu, dan itu hanya bisa disalahkan pada orang-orang yang menyerang dengan keji. Karena mereka tidak bisa membunuhmu, jadi mereka membunuh keluargamu. Ini adalah plot twist-nya. Mereka dengan sengaja ingin kamu menyalahkan diri sendiri, dan merasa bersalah. Jangan tertipu oleh mereka, dan jangan dihancurkan oleh rencana mereka. Ucap Su Rou sambil dengan erat meraih Chu Feng, dan dia sangat takut bahwa Chu Feng tidak bisa membatalkan simpul di hatinya. Jangan khawatir, aku, Chu Feng, tidak lemah seperti itu. Saat ini aku hanya ingin tahu siapa yang melakukan ini, tanya Chu Feng. Segera, rasa dingin yang menusuk tulang muncul di mata Chu Feng. Sebenarnya dalam pembantaian itu, ternyata ada orang yang selamat. Penguasa kota Golden Purple City tidak mati. Dengan metode khusus, ia memalsukan kematiannya untuk bertahan hidup. Dia juga melihat orang-orang yang membantai kota ini. Su Rou perlahan-lahan berkata. Siapa mereka semua? Tanya Chu Feng dengan agak gelisah. Jangan terlalu bersemangat untuk saat ini, dan jangan bangunkan Mei kecil. Keluarlah, dan aku akan memberitahumu kalau begitu. Balas Su Rou dengan cemas. Dia menatap Su Mei yang sedang berbaring di dada Chu Feng karena masih tidur dengan manis, dan kemudian Su Rou berjalan keluar tenda. Jadi, Chu Feng dengan hati-hati membawa Su Mei ke tempat tidur. Dan setelah menutupinya dengan selimut, dia berjalan keluar dari tenda. Kali ini sebelum Chu Feng berbicara untuk bertanya, Su Rou memimpin dan berbicara. Mereka adalah desa 5 harimau. Mereka adalah desa pegunungan yang dibentengi, dan juga ada 5 pemimpin. Mereka semua adalah ahli di ranah mendalam. Desa pegunungan yang dibentengi ini merupakan sarang bandit. Mereka semua melakukan hal-hal yang tidak dapat diekspos, itu untuk mendapatkan hadiah dalam jumlah besar dari itu. Five Tiger Village adalah markas dengan sendirinya. Tempat itu terletak di area khusus, itu berada di perbatasan kota burung Vermilion aku, dan juga kota kura-kura hitam. Jadi, ayah aku tidak pernah merawat mereka. Karena bagaimanapun juga, mereka adalah kekuatan yang tidak lemah. Jika dia perlu menghapusnya, itu tidak akan sederhana. Dan jika itu tidak ditangani dengan baik, dia bahkan akan dibalas. Namun kali ini, ayahku bertekad untuk menyingkirkan desa 5 harimau itu. Dia sudah mengumpulkan pasukan dari Vermilion Bird City-ku, dan dia saat ini sedang menuju desa 5 harimau, ucap Su Rou menjelaskan. Apakah kamu tahu di mana desa 5 harimau berada? Tanya Chu Feng. Su Rou mengangguk. Bawa aku ke sana, ucap Chu Feng. Setelah berbicara, Chu Feng memanggil Little White. Keduanya segera naik elang berkepala putih.
Dengan kecepatan tercepat, mereka bergegas menuju desa 5 harimau. The Five Tiger Village adalah sarang bandit. Orang-orang di dalamnya suka memperkosa, menjarah, dan tidak ada kejahatan yang tidak pernah mereka lakukan. Orang-orang di desa pegunungan yang dibentengi itu, mereka menyebut satu sama lain dengan sebutan saudara. Five Tigers adalah pemimpinnya. Tidak banyak orang di sana, mungkin hampir sekitar 1000 orang. Yang terkuat berada di ranah mendalam, dan yang terlemah berada di ranah asal. Kekuatan mereka cukup kuat, dan meremehkan mereka sangat tidak diizinkan. Beberapa hari yang lalu, desa 5 harimau menerima bisnis besar. Dan saat ini, mereka merayakan setelah sukses besar. Beberapa minum amer dan makan daging, sementara yang lain melecehkan perempuan yang mereka rampas. Tidak peduli betapa lebih menyedihkannya perempuan itu berteriak, tidak ada satu orang pun yang menunjukkan simpatinya. Bahkan ketika mereka disiksa sampai mati, tidak ada yang akan merasa kasihan. Karena orang-orang itu adalah sekelompok bajingan. Mereka melakukan segala macam hal yang tidak berperasaan, dan mereka tidak memiliki sedikit pun kemanusiaan di dalamnya. Tiba-tiba saja elang berkepala putih turun dari langit, dan itu menyebabkan suara tawa yang bising menjadi tenang. Tatapan semua orang, itu segera tertarik oleh 2 orang yang ada di elang berkepala putih, itu. Terutama ketika mereka melihat perempuan yang mengenakan pakaian putih, kelompok binatang buas bahkan mulai ngiler. Mereka telah bermain-main dengan wanita yang tak terhitung banyaknya, tetapi mereka belum pernah melihat gadis yang begitu cantik. Ketika mereka melihatnya, mereka tidak bisa berhenti. Sifat mereka seperti binatang buas. Beberapa orang yang tidak menumbuhkan matanya, bahkan mereka sangat bernafsu, dan mereka ingin bergegas untuk menanggalkan rok panjang dari keindahan berpakaian putih itu. Aku ingin tahu, untuk apa kalian datang ke sini? Tiba-tiba sebuah suara yang jelas dan keras terdengar, dan 5 sosok keluar dari kerumunan. Setiap sosok dari 5 orang itu tinggi dan besar, lalu ada naga dan phoenix digambar di tubuh mereka. Ada cincin perak yang tergantung di telinga dan hidung mereka, dan bahkan ada beberapa wanita memikat dengan pakaian tidak lengkap di tubuh mereka, yang saat ini ada di sebelah mereka. Mereka menyentuh dan menggigit otot telanjang Five Tigers, dan melakukan tindakan tercela. Mereka bahkan tidak peduli dengan pandangan orang lain, dan mereka bertindak sangat liar. Pada saat yang sama ketika kelima orang itu muncul, semua orang di desa 5 harimau menjadi tenang. Karena kelima orang itu adalah para pemimpin desa 5 harimau, dan mereka adalah 5 harimau. Siapa yang telah menyuruhmu melakukan pembantaian di kota emas ungu? Tanya Chu Feng. Tatapan dingin dari Chu Feng segera merembet kemana-mana, dan dia mencoba yang terbaik untuk mengendalikan haus darahnya. Bunuh mereka, teriak pemimpin 5 harimau. Setelah mendengar kata-kata Chu Feng, pemimpin Five Tigers tahu bahwa ada sesuatu yang salah. Dia tidak membuang kata-katanya, dan dia langsung memerintahkan mereka untuk membunuh Chu Feng dan Surou. Pada saat yang sama pemimpin Five Tigers berbicara, Chu Feng sudah mulai menyerang nih. Dia mengangkat tangannya, dan membuka telapak tangannya. Seketika saja beberapa orang terguncang, dan menjadi genangan darah ketika mereka disemprotkan ke orang-orang yang ada di belakang mereka. Setelah itu Chu Feng menyerang lagi, dan beberapa orang lagi menjadi genangan darah, saat mereka mati dengan menyedihkan oleh Chu Feng. Pada saat yang sama, Surou juga ikut menyerang. Demikian pula serangannya sangat sengit, dan setiap serangannya itu seperti menghisap darah. Setiap kali dia menyerang, beberapa orang akan mati dan tidak ada belas kasihan. Sialan, keduanya berada di ranah mendalam. Teriak si pemimpin. Melihat hal-hal tidak berjalan dengan baik, Five Tigers tidak melipat tangan mereka dan menonton di samping. Karena mereka mulai menyerang Chu Feng dan Surou. Mereka berlima memiliki kultivasi tingkat 1 dari ranah mendalam, dan keterampilan bela diri yang mereka miliki sangatlah kejam. Namun, di hadapan Chu Feng yang meminjam kekuatan Sirati, mereka hanya seperti 5 potong daging sosis. Chu Feng bahkan tidak menggunakan keterampilan bela dirinya. Dengan pukulan santai ini, kekuatan mendalamnya meluap-luap, dan itu sangatlah tirani.
Chu Feng dengan mudah membubarkan serangan gabungan dari 5 orang itu, dan pada saat yang sama, mereka berlima juga terbang kembali. Ketika mereka membanting kembali ke tanah, tulang-tulang di sekujur tubuh mereka retak, dan tulang yang tak terhitung jumlahnya patah. Bahkan setengah dari organ internal mereka juga rusak. Mereka semua memuntahkan darah, dan mereka langsung terluka parah. Tanpa kekuatan lagi, mereka pun hanya bisa mundur. Cepat, cepat lari, teriak seseorang. Setelah melihat 5 pemimpin mereka dihancurkan dengan satu pukulan oleh seseorang, anggota Five Tiger Village yang penuh kepercayaan diri sebelumnya, kini langsung sangat ketakutan sehingga jiwa mereka ingin terbang. Bagaimana mungkin mereka berani terus menyerang Chu Feng dan Su Rou? Mereka segera berbalik, dan berlari keluar desa gunung. Hari ini, kalian semua akan mati, teriak Chu Feng. Namun, dengan gelombang dari lengan besar Chu Feng, formasi spiritual besar turun dari langit, dan menyelimuti seluruh desa gunung. Tidak peduli bagaimana anggota itu menyerang formasi spiritualnya, mereka tidak bisa bergerak sedikit pun. Formasi spiritual telah diletakkan, itu ketika Chu Feng memasuki desa gunung. Itu adalah formasi spiritual yang kuat, dan tujuannya adalah untuk mencegah mereka melarikan diri. Karena pada hari ini, Chu Feng sama sekali tidak berniat untuk meninggalkan satu orang pun untuk tetap hidup. Sejak saat itu, desa 5 harimau yang diselimuti oleh formasi spiritual, seolah-olah itu adalah arena pembantaian. Orang-orang yang biasanya tidak melakukan apapun kecuali kejahatan, mereka pun jatuh satu demi satu, dan setiap kematian mereka itu lebih menyedihkan daripada sebelumnya. Ketika darah menyatu menjadi sungai, dan mayat ditumpuk seperti gunung. Setelah pembantaian di desa 5 harimau, hanya 5 orang yang tersisa, dan kelima orang itu adalah 5 pemimpin desa 5 harimau. Aku akan bertanya sekali lagi. Siapa yang menyuruh kalian semua untuk melakukannya? Tanya Chu Feng. Chu Feng segera menyapu pandangan dinginnya, itu kepada 5 orang yang terbaring di tanah dengan wajah putih pucat. Apa yang kamu bicarakan? Kami bahkan tidak mengerti. Salah satu dari mereka melolong dengan sangat polos. Oh, kamu tidak mengerti ya? Tentu saja kamu belum bisa mengerti. Ucap Chu Feng sambil menjulurkan tangannya, dan kemudian menekannya ke kepalanya. Setelah itu, kilat yang melingkari tangannya mengalir dari kepala hingga ke seluruh tubuhnya. Pada saat itu, orang itu dengan sedih melolong. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.